Selamat datang dalam channel saya IMSJaya Study Room. Bersama saya Imade Sumartajaya. Seri video Kapita Selecta itu merupakan seri rangkaian seri video yang memuat tentang berbagai penerapan statistik dalam berbagai bidang, baik itu bidang perbankan, bisnis, ekonomi, pertanian, sosial budaya, dan lain sebagainya. Oke, pada video kali ini akan disajikan hasil kajian Putri Auliana terkait dengan implementasi random forest dalam klasifikasi persalinan normal ataupun sesar dengan menggunakan software R. Silakan simak video berikut. Pada kesempatan kali ini akan dibahas salah satu metode machine learning, yaitu random forest, yang merupakan salah satu metode klasifikasi dengan studi kasus pengklasifikasian persalinan yang tepat untuk ibu hamil, ataukah persalinan normal atau operasi sesar. Dalam hal ini dengan menggunakan software R. Saya, Putri Auliana Rifki Mulhasin, mahasiswi Statistika Terapan IPB University. Dalam kesempatan kali ini, pemaparan akan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang latar belakang serta tujuan penelitian. Latar belakang yang dimaksud adalah urgensi apa sehingga perlu dilakukannya penelitian ini. Kemudian tujuan penelitian adalah apa yang ingin dicapai atau apa yang ingin dilakukan pada penelitian ini. Kemudian tinjauan pustaka akan berfokus pada bagaimana kinerja metode random forest serta istilah-istilah lain dalam pemodelan random forest. Kemudian yang ketiga adalah metodologi penelitian yang berisi tentang data serta metode analisis. Data yang dimaksud adalah apa data yang digunakan pada penelitian ini serta apa saja dan berapa peubahnya. Kemudian metode analisis termasuk di dalamnya adalah tahapan-tahapan analisis. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dan juga kesimpulan. Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi janin dan plasenta yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan. Persalinan itu sendiri adalah serangkaian kegiatan yang berakhir dengan pengeluaran bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan. Biasanya, sebelum dilakukan persalinan, dokter kebidanan telah mempertimbangkan jenis persalinan yang tepat untuk kondisi ibu hamil, ataukah persalinan normal atau operasi sesar. Pertimbangan-pertimbangan ini bisa dilihat dari kondisi ibu hamil itu sendiri. Misalnya usia ibu hamil, kemudian riwayat persalinan, ataukah sebelumnya pernah melakukan persalinan, atau pernah melakukan operasi sesar, atau belum pernah sama sekali. Kemudian bisa dilihat dari tes laboratorium, misalnya hasil hemoglobin dan leukosit dan lain sebagainya. Untuk membantu dokter kebidanan mempertimbangkan jenis persalinan yang tepat, digunakan metode machine learning. Machine learning ini sendiri adalah aplikasi dari disiplin ilmu kecerdasan buatan yang menggunakan teknik statistika untuk menghasilkan suatu model otomatis dari sekumpulan data, dengan tujuan memberikan komputer kemampuan untuk belajar. Salah satu metode machine learning adalah random forest. Random forest merupakan salah satu metode dalam decision tree dan termasuk dalam metode klasifikasi. Jadi, tujuan penelitian ini akan mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya jenis persalinan normal maupun operasi sesar. Bagian selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini akan dibahas secara detail bagaimana algoritma random forest dan juga beserta contoh sederhana serta istilah-istilah lain dalam pemodelan random forest.
Random Forest ini diperkenalkan oleh Leo Breman pada tahun 2001 dalam jurnal Machine Learning berjudul Random Forest. Random Forest ini dibangun berdasarkan decision tree atau pohon klasifikasi. Decision tree ini mudah untuk dibangun, mudah untuk digunakan, dan juga mudah untuk diinterpretasi. Tapi dalam prakteknya, model ini ternyata tidak cukup baik. Model decision tree ini hanya baik dalam penggunaan data yang digunakan dalam pembentukan model saja. Tetapi model ini tidak cukup fleksibel saat mengklasifikasikan sampel atau data yang baru. Maka Random Forest ini menggabungkan kesederhanaan dari decision tree dengan fleksibilitas yang menghasilkan tingkat akurasi yang lebih baik. Selanjutnya adalah tahapan atau algoritma Random Forest. Yang pertama adalah membuat bootstrap dataset. Misalnya kita mempunyai 4 amatan. Untuk membuat bootstrap dataset dengan jumlah yang sama dengan original dataset, maka kita secara random memilih sampel dari original dataset. Misalnya dalam kasus ini, dalam bootstrap dataset, amatan pertama merupakan amatan kedua pada original dataset. Kemudian amatan kedua pada bootstrap dataset merupakan amatan pertama pada original dataset. Kemudian amatan ketiga adalah amatan keempat dalam original dataset, dan amatan keempat pada bootstrap dataset merupakan amatan keempat lagi pada original dataset, yang artinya dalam bootstrap dataset amatan keempat pada original dataset digunakan 2 kali, dan ada satu amatan, yaitu amatan ketiga pada original dataset yang tidak digunakan dalam bootstrap dataset. Langkah selanjutnya adalah membuat decision tree menggunakan bootstrap dataset dengan beberapa variabel dalam setiap langkahnya. Yang artinya dalam Random Forest ini proses splitting data tidak menggunakan semua variabel, tapi hanya menggunakan beberapa variabel saja. Dalam The Element of Statistical Learning oleh Trevor dan kawan-kawan, dikatakan bahwa semakin dikit variabel yang digunakan dalam proses splitting data, maka akan menyebabkan korelasi antar pohon lebih rendah, yang diharapkan meningkatkan akurasinya. Misalnya dalam kasus ini akan digunakan 2 variabel secara acak atau mtry dalam proses masing-masing splittingnya. Maka untuk penentuan root pertama dipilih 2 variabel secara acak, misalnya hematokrit dan usia. Di antara hematokrit dan usia ini, ternyata hematokrit dalam contoh kali ini lebih baik dalam memisahkan atau splitting klasifikasi normal dan sesar. Maka hematokrit akan menempati root pertama. Selanjutnya untuk root lainnya akan digunakan 2 variabel secara acak juga dalam proses splittingnya. Kemudian langkah ketiga adalah kembali ke tahap pertama, yaitu kembali membuat pohon dengan menggunakan mtry yang sama, dan jumlah pohon atau entry biasanya dalam Random Forest ini besar, seperti 100, 500, bahkan 1000 dan seterusnya. Tapi dalam kasus ini akan ditentukan jumlah pohonnya sebesar 6. Setelah model Random Forest ini terbentuk, maka bagaimana menggunakan Random Forest ini? Misalnya ada sampel data baru di mana pasien tersebut pinggulnya sempit, hematokritnya 35, riwayat operasinya ada, usianya 23 tahun,
maka dia boleh melakukan persalinan jenis apa. Maka data baru ini akan dicoba ke pohon pertama sampai dengan pohon terakhir. Dalam hal ini atau dalam contoh kasus ini akan yaitu dibentuk 6 pohon. Jadi data yang baru ini akan dicoba ke pohon pertama. Misalnya pohon pertama hasilnya normal, dicoba ke pohon kedua hasilnya normal, di pohon ketiga hasilnya normal, pohon keempat hasilnya normal, pohon kelima hasilnya sesar, dan pohon keenam hasilnya normal. Maka kita dapatkan dari 6 pohon ini 5-nya normal dan 1-nya sesar. Maka dengan konsep majority vote bahwa data yang baru ini akan boleh melakukan persalinan dengan normal. Kemudian bagaimana mengetahui seberapa baik model random forest yang telah dibuat? Maka perlu diingat lagi pada tahap sebelumnya, pada proses pembentukan bootstrap dataset terdapat amatan dari original dataset yang tidak masuk dalam bootstrap dataset. Maka data tersebut adalah atau masuk pada out of bag atau OOB dataset. Dalam kasus ini, out of bag dataset merupakan amatan ketiga dari original dataset. Out of bag dataset ini akan dicoba pada pohon-pohon yang telah terbuat pada tahap sebelumnya. Dalam kasus ini terdapat 6 pohon. Jadi out of bag dataset ini dicoba dengan pohon pertama, kedua, sampai dengan pohon terakhir. Yang akhirnya kita dapat mengukur seberapa akurat random forest yang telah kita buat dengan proporsi sampel out of bag yang diklasifikasikan dengan benar dengan menggunakan random forest. Proporsi sampel out of bag yang diklasifikasikan secara salah disebut out of bag error. Untuk mengetahui seberapa baik model yang telah kita buat, maka terdapat evaluasi model, yaitu akurasi, sensitivity, dan specificity. Akurasi sendiri merupakan rasio prediksi benar, yaitu positif dan negatif, dengan dibandingkan keseluruhan data. Jadi, misalnya, berapa persen pasien yang benar diprediksi melakukan persalinan normal dan benar diprediksi melakukan operasi sesar dari keseluruhan data. Kemudian, sensitivity merupakan rasio prediksi benar positif dibandingkan dengan keseluruhan data yang benar positif. Jadi misalnya berapa persen pasien yang diprediksi melakukan persalinan normal dibandingkan keseluruhan pasien yang sebenarnya melakukan persalinan normal. Kemudian specificity merupakan kebenaran memprediksi negatif dibandingkan dengan keseluruhan data negatif. Dalam hal ini, berapa persen pasien yang diprediksi melakukan persalinan operasi sesar dibandingkan dengan keseluruhan pasien yang sebenarnya melakukan persalinan operasi sesar. Bagian selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama adalah data. Studi kasus pada penelitian ini menggunakan data rekam medis serta uji laboratorium pasien persalinan tahun kelahiran 2010 sampai 2016 pada salah satu rumah sakit di Yogyakarta yang terdiri dari 14 peubah, di mana salah satunya merupakan peubah target. Variabel atau peubah-peubah tersebut adalah yang pertama, usia ibu hamil yang akan dinotasikan dengan X1, kemudian usia kandungan persalinan, berat badan ibu hamil, tinggi badan ibu hamil, hemoglobin, hematokrit, leukosit, trombosit, eritrosit, kemudian pinggul sempit ataukah iya atau tidak, kemudian letak posisi janin, apakah melintang atau memanjang, kemudian riwayat partus ataukah sesar, operasi sesar, spontan atau tidak ada,
Kemudian taksiran berat badan bayi, dan peubah targetnya merupakan kategori, di mana kategorinya akan dinotasikan normal dengan N dan operasi sesar dengan SC. Metode yang digunakan dalam studi kasus kali ini adalah metode random forest, di mana analisis data atau analisis yang dilakukan dibantu dengan menggunakan software R. Langkah-langkah yang dilakukan di dalam software R yang pertama adalah melakukan input data, kemudian membagi data menjadi data training dan data testing, di mana data training atau data latih digunakan untuk membuat model, melatih model sampai mendapatkan model terbaik. Kemudian data testing atau data uji digunakan untuk menguji seberapa baik model yang telah dibuat. Kemudian melakukan eksplorasi data atau eksplorasi peubah, di mana tujuannya untuk mengetahui apakah peubah-peubah yang ada cukup mampu menjadi pembeda antara kategori normal dan kategori sesar. Kemudian selanjutnya menentukan M-try dan jumlah pohon entry terbaik. Setelah itu dilanjutkan melakukan klasifikasi random forest dengan menggunakan data training. Kemudian untuk menguji seberapa baik model yang telah dibuat atau model klasifikasi random forest yang telah dibuat, maka dilanjutkan dengan pengujian model dengan menggunakan data testing. Kemudian mengetahui peubah atau faktor apa saja yang paling berpengaruh dalam pengklasifikasian persalinan kategori normal atau operasi sesar. Kemudian yang terakhir adalah mendapatkan hasil klasifikasi normal dan operasi sesar. Bagian selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan kali ini akan dibahas secara rinci bagaimana melakukan metode random forest dengan menggunakan software R. Yang pertama dilakukan adalah load package. Package yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah Caret, ggplot2, cowplot, random forest, dan rep3. Caret pada penelitian kayak ini digunakan untuk membagi data training dan testing. ggplot2 digunakan untuk membuat grafik yang menarik. Cowplot digunakan untuk meningkatkan beberapa pengaturan pada default ggplot. Random forest digunakan untuk membuat model random forest. Rep3 digunakan untuk menampilkan pohon akhir hasil model random forest. Langkah selanjutnya adalah input data. Input data yang dilakukan pada penelitian kali ini menggunakan fungsi read.csv. Karena data penelitian kali ini berbentuk .csv dengan nama maternity. Data selanjutnya disimpan di dalam software R dengan nama data. Untuk menampilkan 6 data teratas dari data yang kita punya menggunakan fungsi head. Dan untuk mengetahui struktur dari data digunakan fungsi str. Maka akan terlihat masing-masing struktur pada peubah dari data. Perlu dipastikan bahwa peubah target haruslah berbentuk faktor. Jika masih ada peubah-peubah lain dalam bentuk karakter atau CHR, maka perlu juga diubah dalam bentuk faktor. Langkah selanjutnya adalah membagi data training dan data testing. Untuk pembangkitan bilangan acak sehingga antara percobaan pertama dan seterusnya menggunakan bilangan acak yang sama, maka perlu digunakan fungsi setSheet. Penentuan angka pada setSheet tidak ada, maka dapat dikatakan angkanya ini bebas. Maka dalam kasus ini digunakan setSheet 111. Kemudian untuk membagi data training dan data testing digunakan create data partition, fungsi create data partition, di mana hal ini membagi data dengan metode stratified random sampling, yaitu pembagian data dilakukan pada masing-masing kategori, yaitu kategori normal dan kategori operasi sesar, di mana data training yang ditentukan adalah 75% dan data testingnya 25%. Kemudian langkah selanjutnya adalah eksplorasi data. Yang dilakukan pertama adalah eksplorasi data peubah numerik dengan fungsi ggplot.
dan density plot, maka dapat dilihat contohnya pada usia ibu hamil. Usia ibu hamil ini ternyata peubah usia ibu hamil dapat membedakan antara kategori normal dan atau kategori sesar. Begitu juga dengan usia kandungan dan juga berat badan ibu. Peubah numerik lainnya seperti tinggi badan ibu, hemoglobin, hematokrit, leukosit, trombosit, eritrosit, dan taksiran berat bayi. Ternyata seluruh peubah numerik cukup mampu menjadi pembeda antara pasien dengan kategori persalinan normal atau operasi sesar. Mengapa dikatakan demikian? Karena dari plot kita bisa membedakan dengan jelas mana kategori normal dan yang mana kategori sesar. Jika ada peubah yang plotnya tidak bisa membedakan mana kategori normal dan mana kategori sesar, maka peubah itu bisa dihilangkan atau tidak digunakan lagi untuk langkah-langkah selanjutnya. Tetapi dalam hal ini, seluruh peubah numerik ternyata cukup mampu menjadi pembeda antara pasien dengan persalinan normal ataupun operasi sesar. Maka peubah-peubah numerik yang ada pada data akan digunakan semua dalam melakukan pemodelan selanjutnya. Selanjutnya dilakukan eksplorasi data, dalam hal ini peubah kategorik. Pada peubah kategorik dilakukan eksplorasi data bukan menggunakan density plot lagi seperti pada peubah numerik, tapi menggunakan bar plot dari proporsi kategori normal dan kategori sesar. Peubah-peubah kategorik ini dalam data terdapat 3 peubah, yaitu pinggul sempit pada ibu hamil, letak posisi janin, dan juga riwayat patrus pada ibu hamil. Dapat dilihat dari ketiganya, dari peubah kategorik yang ada pada data, ternyata keseluruhannya mampu menjadi pembeda antara pasien dengan persalinan normal atau dengan operasi sesar. Maka semua peubah kategorik akan digunakan dalam pemodelan random forest. Selanjutnya, penentuan jumlah pohon, entry dan M-try terbaik. Yang pertama, menggunakan function random forest, di mana kategori merupakan variabel target yang mau diprediksi dari atau diprediksi dengan seluruh data yang ada, dengan seluruh peubah yang ada. Dalam hal ini 13 peubah. Kemudian data yang digunakan adalah data training, dan model dari random forest ini disimpan dengan nama model. Kemudian dapat dilihat bahwa jumlah pohon berjumlah 500. 500 di sini merupakan default dari function random forest. Kemudian number of variable tried at each split, yaitu 3, merupakan default juga dari function random forest, dan menghasilkan OOB estimate of error rate sebesar 19,35, yang artinya 80,65% dari data atau sampel OOB dapat diklasifikasikan dengan benar. Selanjutnya, mengetahui error rate pada masing-masing kategori dan juga OOB, yaitu dibuat data frame yang berisi model error rate atau error rate dari model pada kategori normal, OOB, dan juga kategori sesar. Dalam hal ini dapat dilihat masing-masing error pada setiap pembentukan pohon. Dalam hal ini berarti pohonnya ada 500. Jadi dilihat pohon pertama errornya berapa, pohon kedua errornya berapa, dan seterusnya sampai dengan pohon ke 500. Untuk dapat lebih mudah, maka divisualisasikan dalam bentuk plot dengan fungsi ggplot.
Dapat dilihat, red line adalah error rate ketika mengklasifikasikan persalinan normal, blue line adalah error rate ketika mengklasifikasikan persalinan sesar, dan green line adalah error rate untuk out of bag. Dapat dilihat secara keseluruhan bahwa semakin banyak pohon, ternyata error rate-nya justru semakin kecil. Namun, menjadi pertanyaan, apakah ketika kita menambahkan pohon lebih banyak, error rate-nya akan semakin kecil? Maka dalam hal ini, kemudian dicoba masukkan nilai atau jumlah pohon sebesar 800. Setelah dilakukan, ternyata nilai OOB atau out of bag dengan pohon 800 justru lebih kecil dibandingkan dengan OOB dengan pohon 500. Yang sebelumnya error rate-nya dengan pohon 500 19,35, setelah itu dengan 800 OOB-nya sebesar 18,89%. Dapat dilihat selanjutnya untuk penentuan M-try terbaik, yaitu kita ingin melihat M-try berapa dengan error rate paling kecil. Ternyata setelah dilihat adalah M-try 3 atau 5, yaitu sebesar 16,31%. Maka dalam hal ini M-try terbaik adalah 3 atau 5 dan jumlah pohon terbaik adalah 800. Selanjutnya, setelah didapatkan nilai M3 atau jumlah pohon terbaik dan juga M-try, maka nilai tersebut digunakan untuk pengklasifikasian dengan random forest. Dalam hal ini masih menggunakan function random forest, di mana pemodelannya dilakukan dengan menggunakan data training, yang dalam hal ini disimpan dengan nama model. Dapat dilihat pada output bahwa number of tree yaitu sebesar 800, yaitu merupakan pohon terbaik, dan number of variable tried at each splitnya sebanyak 3 yang merupakan M-try terbaik, dan OOB estimate of error rate sebesar 18,89%, yang artinya 81,11% dari data atau sampel OOB dapat diklasifikasikan dengan benar. Pada confusion matrix terlihat bahwa sebanyak 29 pasien kelahiran normal atau melakukan persalinan normal diprediksi benar melakukan persalinan secara normal sebanyak 29, dan sebanyak 147 pasien melakukan operasi sesar diprediksi melakukan operasi sesar sebesar 147, dan sebanyak 8 pasien yang melakukan persalinan secara normal diprediksi melakukan secara sesar, dan sebanyak 33 pasien yang melakukan operasi sesar diprediksi melahirkan secara normal. Selanjutnya, pengujian model dengan testing data atau data testing. Pengujian ini dilakukan untuk menguji seberapa baik model yang telah kita buat menggunakan data training. Data testing ini kita anggap data yang tidak pernah kita kenal sama sekali. Maka kita ingin memprediksi model yang telah kita buat ini sudah baik atau belum. Nah, dalam hal ini digunakan package caret dalam fungsi confusion matrix dan juga function predict, di mana kita akan memprediksi data testing menggunakan model dari data training, di mana referensinya merupakan kategori dari data testing. Maka dalam hal ini dapat dilihat seberapa baik model kita bekerja dengan menggunakan data yang tidak kita kenal sama sekali, yaitu dalam hal ini data testing. Ternyata model yang telah kita buat memiliki tingkat akurasi 88,73%. Artinya, model random forest yang telah kita buat untuk mengklasifikasikan persalinan normal atau sesar cukup baik.
dengan nilai sensitivity 80%, yang artinya ukuran ketepatan dalam memprediksi apakah pasien tersebut melakukan persalinan normal. Kemudian specificity sebesar 92,16%, yaitu merupakan ukuran ketepatan memprediksi pasien tersebut melakukan persalinan operasi sesar. Dalam hal ini, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa model yang telah kita buat merupakan model yang cukup baik. Setelah dikatakan bahwa model yang kita buat merupakan model yang terbaik atau model cukup baik, bahkan setelah dites ke data testing, maka kita bisa melihat dalam pemodelan klasifikasi persalinan yang tepat untuk ibu hamil ini, faktor apa yang paling berpengaruh dalam pengklasifikasiannya. Ternyata dalam kasus ini, yang paling berpengaruh besar dalam klasifikasi persalinan adalah hasil tes laboratorium, yaitu leukosit. Yang selanjutnya adalah usia ibu hamil, trombosit, riwayat partus, dan seterusnya, di mana yang paling kecil pengaruhnya dalam pengklasifikasian ini adalah letak posisi janin. Maka akhirnya didapatkan hasil klasifikasi persalinan dari masing-masing kategori. Dalam hal ini ditampilkan dalam bentuk pohon klasifikasi. Misalnya akan diberikan contoh bagaimana kategori persalinan dengan operasi sesar. Maka dilihat dari yang paling atas yang telah ditandai dengan garis biru, ketika leukosit atau X7 kurang dari 13,015, ya maka ke kiri, dan pinggul tidak sempit X10, ya maka ke kiri. Usia ibu kurang dari 21,5, ya maka ke kiri. Kemudian leukosit ibu X7 kurang dari 8,04, maka masuk dalam kategori persalinan dengan operasi sesar. Dapat dilihat bahwa terdapat banyak kondisi bagaimana akhirnya diputuskan seorang ibu hamil melakukan persalinan dengan operasi sesar, dan juga bagaimana kondisi-kondisi ketika ibu hamil diputuskan untuk melakukan persalinan secara normal. Setelah dilakukan berbagai proses sampai tahap akhir, maka didapatkan kesimpulan bahwa Random Forest ternyata mampu melakukan klasifikasi dengan baik pada studi kasus penentuan persalinan normal atau operasi sesar, dengan menggunakan faktor-faktor seperti kondisi ibu hamil, usia ibu hamil misalnya, kemudian rekam medis ibu hamil, serta hasil uji laboratorium pada ibu hamil yang dilakukan sebelum persalinan. Dengan menggunakan nilai M-try dan N-try terbaik, yaitu N-try atau banyaknya pohon 800 dan M-try-nya 3, maka model yang dibentuk menghasilkan akurasi yang cukup tinggi, yaitu sebesar 88,73%. Hasil akhir ini juga dapat diketahui kondisi pada masing-masing kategori persalinan. Dan diharapkan kondisi-kondisi pada masing-masing kategori persalinan ini dapat membantu dokter kebidanan dalam menentukan keputusan apa atau persalinan apa yang tepat untuk ibu hamil. Ataukah itu persalinan normal atau dengan melakukan operasi sesar. Demikian pemaparan bagaimana metode Random Forest bekerja, terutama dalam hal ini menggunakan software R, dengan studi kasus pengklasifikasian persalinan yang tepat untuk ibu hamil, ataukah persalinan normal atau dengan operasi sesar. Terima kasih, semoga bermanfaat.